awareness itu masih ada dalam jiwa kita, maka Tuhan tidak akan bersemayam. Kita harus berlindung kepada Tuhan supaya jiwa kita itu bersih dari semua kegelapan, ignorant. Saat jiwa kita itu bersih, maka Tuhan akan bersemayam di hati kita. Ingin meningkatkan kesempurnaan ataupun kualitas diri, maka ia harus menyerap asma-asma Tuhan ke dalam kolbu. Dia harus menyerap nama-nama Tuhan, itu Asmaul Husna dalam kolbu. Nah, makanya bagi orang yang sudah mengalami self-realization, maka dia akan mengalami kemenyatuan dengan realitas. Secara langsung akan memiliki perasaan kontak dengan the ultimate reality. Ulangi, orang yang sudah mengalami self-realization, dia akan mengalami kemenyatuan dengan realitas dan akan memiliki perasaan kontak dengan the ultimate reality. Sementara karakter dari the ultimate reality itu mengalir. Di saat kita memiliki kontak dengan the ultimate reality, maka the ultimate reality akan mengalirkan asma-asma Tuhan, akan mengalirkan inspiring ide-ide apapun itu bentuknya yang membuat jiwa kita growing. Sudah kontak dengan the ultimate reality, sebuah keadaan ataupun semua kesedihan itu akan berhenti, semua penderitaan, kesusahan akan berhenti, semua impurity jiwa kita akan lenyap, seperti rasa malas, mental blocking, keyakinan yang mensabotase, gitu kan, itu akan lenyap. Nah, juga pikiran dan perasaan kita akan terbebas dari yang namanya cloud of imagination, dari hayalan, dari ilusi, gitu kan, akan terbebas dari cloud of imagination. Karena yang namanya imajinasi itu cenderung meng-create yang namanya ilusi, maya, halusinasi, gitu. Kita akan terbebas dari itu semua. Juga terbebas dari subjek apapun tendensi mental, seperti jealousy, judgment, resistensi, penolakan, gitu. Itu akan terbebas dari itu, ya. Kita akan cenderung acceptance, gitu. Akan cenderung mengikuti aliran kehidupan dengan proper, dengan layak, gitu. Nah, untuk bisa sampai menyerap asma-asma Tuhan ke dalam kolbu kita, baik yang sifatnya mikrokosm ataupun yang makrokosm. Jadi di mikro ada kolbu, di mikrokosm ada kolbu, di makrokosm ada kolbu. Nah, bagaimana supaya menyerap ke dalam kolbu kita? Oke, jadi di sini kan kita mengkontemplasikan keimanan dan kebahagiaan, ya. Jadi kita mengkontemplasikan, memikirkan kaitannya keimanan dengan kebahagiaan, dan juga bagaimana cara kita reach keimanan dan kebahagiaan tersebut. Nah, jadi di sini ada recite dari surat Al-Mu'minun yang berkata bahwa berbahagialah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa artinya sholat dan khusyuk. Nah, sholat itu secara bahasa tuh bisa artinya tuh bisa banyak, bisa berdoa, bisa berzikir, dan juga kesadaran. Nah, sedangkan kalau misalkan khusyuk ini menurut Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang betul-betul memiliki kesadaran yang penuh, betul-betul terhubung dengan sang realitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa reach si keimanan ini? Nah, itu dengan direct experience, dengan bermeditasi, dan juga dengan selalu berada dalam state sadar. Itu artinya kita sudah menjalankan si keimanan tersebut. Nah, orang yang selalu dalam state sadar dengan memiliki kesadaran yang penuh, dia artinya beriman. Dengan iman yang
ada di hatinya itu, dia tahu core-nya yang unmoved itu apa, dan yang membuat dia bahagia itu apa. Dia akan berpikir kalau kebahagiaan secara material itu semuanya temporary. Nah, sedangkan kalau misalkan orang yang kesadarannya belum penuh dan masih terikat atau masih attached terhadap hal-hal yang bersifat materialistis, itu ya dia akan merasa kosong, akan terus merasa sedih. Dia kebahagiaannya tuh akan temporal aja dan tidak permanen. Sekarang Ayah, coba Ayah 1 menit aja tentang kontemplasikan keimanan, wujud realisasi iman. Gimana caranya kita meraih kebahagiaan yang sejati dengan beriman. Jadi tuh selama ini kan orang-orang mungkin masih banyak yang berpikir iman tuh secara konsep, secara masih di pikiran mental aja, masih di kesadaran mental aja. Nah, sedangkan iman yang hakiki itu seharusnya di self realization, harus direalisasikan dan tidak hanya cuma hanya sebatas konsep di pikiran saja. Nah, itu tuh salah satu cara untuk mencapainya itu adalah dengan mengkontemplasikan, dengan contohnya dengan bermeditasi, kontemplasi seperti itu. Terus jadi orang-orang yang beriman itu juga adalah orang-orang yang selalu menyertakan dan menyertakan Sang Pencipta dalam setiap hal yang dilakukan. Oh iya, terus tadi salah satunya juga itu yang dibilang Imam Al-Ghazali, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, itu juga salah satu pertanda bahwa orang yang sudah mencapai keimanan yang hakiki itu. Jadi dia bisa khusyuk dan bisa sudah menyatu dengan sang realitas. Ada lagi? Itu sih, Kak. Oke, terima kasih Ayah.